Mengkonfirmasi ya, Iya, apa soal kasus Etle yang kemarin, kasusnya gimana tuh Dam? Coba bisa jadi itu lebih tepatnya kasusnya tuh ada salah satu redaksi kita yang mengalami masalah terkait plat nomornya mobil yang dipalsukan itu digunakan sama kendaraan kendaraan lain. lain. Padahal itu bukan kendaraannya. Ya, padahal bukan kendaraannya. Nah, mungkin yang lebih tepatnya langsung kita tanya aja nih sama AKBP Fahri Siregar nih. Seperti apa sih dan permasalahan seperti itu dan apakah sering terjadi? Pemirsa Grid atau News, sekarang saya Pradana udah bersama Adam. Adam Samudra. Di mana kita Dam? Kita lagi ada di Subdit Penegakan Hukum di Lantas Polda Metro Jaya. Di samping kita ini sekarang lagi ada Kasubdit Gakum di Lantas Polda Metro Jaya, AKBP Fahri Siregar. Nah, kedatangan kita buat apa nih? Nah, apa kita tuh datang mau mengkonfirmasi ya, Iya, apa soal kasus Etle yang kemarin, kasusnya gimana tuh Dam? Coba bisa Jadi itu lebih tepatnya kasusnya tuh ada salah satu redaksi kita yang mengalami masalah terkait plat nomornya mobil yang dipalsukan itu digunakan sama kendaraan kendaraan lain. Padahal itu bukan kendaraannya. ya, padahal bukan kendaraannya. Nah, mungkin yang lebih tepatnya langsung kita tanya aja nih sama AKBP Fahri Siregar nih. Seperti apa sih dan permasalahan seperti itu dan apakah sering terjadi? Ya, jadi penggunaan plat nomor yang tidak sesuai dengan kendaraannya itu memang sudah ada beberapa kejadian ya, seperti yang kemarin dialami oleh redaksi dari Grid Auto. Tetapi sekali lagi bahwa kami jelaskan untuk bagi masyarakat silakan melakukan konfirmasi. Karena pertama kali yang kami kirim itu adalah surat konfirmasi, bukan surat tilang. Nah, ini yang kebanyakan sebagian masyarakat itu masih memahaminya bahwa surat konfirmasi yang dikirim itu adalah surat tilang. Jadi surat yang kami kirim itu sebenarnya adalah surat konfirmasi, di mana apabila masyarakat mungkin merasa bahwa tidak melanggar, dan itu seperti kayak kejadian kemarin itu bahwa itu adalah kendaraan dari punyanya dia, tapi plat nomornya digunakan oleh orang lain, itu saya akan konfirmasi. Tapi untuk kasus seperti ini, kita minta kendaraannya dihadirkan, supaya kita bisa cek fisik, mana yang terjadi perbedaan antara kendaraan yang betul-betul plat nomornya asli, mana yang memang yang merasa dipalsukan gitu. Nah, ini nanti kita lihat mana fisiknya mungkin berbeda-beda, kayak kemarin kan kita ketahui bahwa ada perbedaan fisik ya, yaitu salah satunya adalah sunroof. Nah, setelah itu kami akan memasukkan data plat nomor ke dalam suatu sistem kami yang kami sebut dengan vehicle arming system. Sehingga nanti kendaraan yang melintas di kamera Etle yang menggunakan plat nomor palsu itu ya, itu akan terdeteksi. Nah, nanti setelah itu akan kita melakukan tindakan selanjutnya, yaitu bisa saja tilang ya kalau memang pelanggarannya hanya 10 kb, tetapi juga bisa dilakukan penegakan hukum lainnya, misalkan melakukan penyidikan, misalkan seandainya setelah kita lakukan pemeriksaan 10 kb-nya ternyata ada STNK palsunya juga gitu kan, bisa jadi. Nah, akhirnya kita melakukan penyidikan terkait masalah pemalsuan surat-surat dan sebagainya. Dijelaskan dan itu kenapa sih dan bisa terjadi dan plat nomor yang asli itu bisa dipalsukan? Ya, biasanya mereka itu kalau yang pernah terjadi ya, setelah kita lakukan verifikasi, rata-rata sebagian mencoba untuk menghindar dari ganjil genap sebenarnya. Nah, jadi karena mobilnya itu adalah mobil plat nomornya ganjil, pada hari itu genap, akhirnya dia mencari informasi mana mobil yang menyerupai, akhirnya dia menyerupai plat nomornya gitu. Nah, ini kita akan lakukan penindakan tentunya ya, karena itu juga termasuk pelanggaran 10 kb dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dan juga kalau ada surat STNK palsunya ya kita lakukan penyidikan lebih lanjut. Itu hukuman apa sih biasanya yang bagi STNK yang palsu? STNK-nya Nah, kalau STNK palsu pemalsuan surat itu di dalam KUHP sudah diatur gitu ya, itu sudah tidak pidana kejahatan. Ya, sementara kalau pelanggaran 10 kb memang masih kategori sebagai pelanggaran lalu lintas, diatur di dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Dan selama ini kan banyak nih kendaraan-kendaraan yang kena tilang elektronik. Nah, itu untuk cara ngurusnya itu sendiri gimana sih, Nan? Apakah kita harus membiarkan surat itu di rumah aja atau kita konfirmasi? Ya, jadi surat yang pertama kali terima itu adalah surat konfirmasi ya. Jadi kita punya back office gitu ya di TMC kami di Lantas, itu memberikan surat konfirmasi setelah diketahui ada pelanggaran lalu lintas yang tercapture oleh kamera Etle. Nah, surat konfirmasi itu dikirim di hari keempat ya.
hari keempat sampai hari ke-8 atau selama 5 hari tepatnya, itu diminta untuk si pemilik kendaraan melakukan konfirmasi. Kenapa pemilik kendaraan? Karena data yang kita gunakan itu kan adalah data kendaraan bermotor untuk mengirim suratnya. Bisa jadi si pemilik pelanggar, bisa jadi juga si pemilik bukan pelanggar. Gitu, makanya kita konfirmasi dulu kepada si pemilik. Setelah melakukan konfirmasi, diterima misalkan suratnya oleh si pemilik kendaraan melakukan konfirmasi menggunakan website. Kita sarankan menggunakan website karena kita juga di saat masa-masa PSBB, masa PPKM, kita kan mencegah interaksi antara petugas dengan masyarakat gitu ya. Nah, lakukan konfirmasi dengan menggunakan website yang sudah kita siapkan, tertera juga di dalam surat konfirmasi. Lakukan langkah-langkah konfirmasi dengan menggunakan website. Setelah itu, data akan kami gunakan, data pelanggar itu akan kami gunakan sebagai data untuk melakukan penindakan dengan penilangan. Ya, kita masukkan aplikasi e-tilang, nanti akan terkirim nomor kode Briva. Nah, kode Briva inilah yang digunakan oleh si pelanggar untuk melakukan pembayaran denda maksimal tilang dengan menggunakan multi channel payment. Jadi multi channel payment itu maksudnya bisa menggunakan ATM, SMS banking, M-banking, mungkin ke teller langsung untuk melakukan pembayaran. Tapi kita sarankan sekali lagi kita menggunakan cashless gitu ya. Jadi pembayarannya cashless. Nah, setelah itu selesai permasalahan gitu. Tetapi kalau dia tidak melakukan konfirmasi dan termasuk juga tidak melakukan pembayaran denda maksimal, ada sistem blokir. Ya, blok yang diblokir itu adalah STNK-nya dan ini juga memang sudah diatur dalam peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2012. Jadi apabila ada pelanggaran lalu lintas yang belum diselesaikan, maka penyidik dapat mengajukan blokir STNK. Nah, kerugiannya apa? Kalau dia dilakukan blokir STNK, otomatis tidak bisa dilakukan pengesahan maupun perpanjangan STNK. Nah, kerugiannya apa lagi? Pasti ada denda, gitu kan. Nah, makanya kami himbau kepada masyarakat apabila melanggar lalu lintas yang tercapture oleh kamera etle, selesaikan denda maksimal tilangnya dengan menggunakan channel pembayaran yang sudah disiapkan dengan menerima kode Briva terlebih dahulu. Nah itu kalau misalkan dari kita dapat surat konfirmasi dan ternyata itu bukan kita, jeda waktunya berapa lama Pak sampai kita diblokir? Tetap 5 hari ya, tetap 5 hari maksimal ya, 5 hari ya. Jadi ingat hari keempat dan hari ke-8 itu adalah rentan waktu ya. Jadi kalau misalkan hari pertama kita tercapture kamera etle pelanggaran, jadi hari ke-1, hari kedua, hari 3 itu kita belum dikirim suratnya, hari keempat baru kita kirim suratnya sampai ke hari 8 ya. Jadi ada waktu 5 hari itu untuk melakukan konfirmasi. Jadi kalau merasa tidak melakukan pelanggaran lalu lintas, silakan konfirmasi saja di situ. Itu haknya kok untuk melakukan konfirmasi. Bisa. Kalau misalkan dari proses kita konfirmasi nih sampai tadi kita nulis berita sampai bersih itu kira-kira makan waktu berapa lama Pak? Kalau segera melakukan konfirmasi, misalkan hari keempat tuh terima surat konfirmasi, segera melakukan konfirmasi, nanti petugas akan mengirimkan kode Briva secara otomatis oleh sistem aplikasi e-tilang gitu. Nah, pada saat menerima sudah harusnya bayar, itu sudah bisa melakukan pembayaran. Nah, kode Briva itu digunakan untuk melakukan pembayaran, hari itu dilakukan pembayaran maka selesai. Gitu. Otomatis tidak terblokir STNK-nya karena perkaranya sudah selesai. Nah, setelah itu bisa juga mengambil uang sisa denda tilang maksimal yang dibayarkan. Karena kan pertama kali yang dibayarkan itu diminta membayar denda maksimal tilang. Nah, tetapi ada beberapa pengadilan yang memutuskan memang tidak sama dengan nilai denda yang ada di denda maksimal di mana diatur dalam undang-undang lalu lintas gitu. Misalkan kalau rambu-rambu itu 500.000, ternyata diputusnya misalkan 300.000, berarti kan masih ada sisa 200.000. Nah, ini nanti ada prosedur pengembaliannya, sedang kita rumuskan dengan kejaksaan untuk bisa secara otomatis kembali, tapi sampai saat ini memang masih manual. Nah, itu uang bisa diambil di kejaksaan. Kalau boleh tahu saat ini kamera tilang elektronik sendiri sudah beredar di mana sih? Jalur-jalur protokol di Jakarta dan sekitarnya ya, dari mulai Sudirman Tamrin sampai dengan Selipi, sampai dengan Kota Tua dan sebagainya di sekitar-sekitar situ ya. Ada beberapa tempat yang memang di kawasan ganjil genap ya, karena memang kemarin kita juga proteskan pelanggaran ganjil genap untuk bisa termasuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas gitu ya. Tapi sekali lagi saat ini kan memang ganjil belum diberlakukan. Ada rencana nggak sih bakal ada penambahan kamera? Ada terus ya. Kami penambahan kamera itu tidak hanya di lokasi-lokasi jalan arteri, jalan raya, tetapi kami sudah bekerja sama dengan instansi-instansi terkait ya, dari mulai Jasa Marga, juga termasuk juga dari Transjakarta ya. Jadi kita ke depan akan mengembangkan kamera etle ya di Transjakarta maupun di jalurnya jalan tol.
Bisa dijelasin juga sih, Nan, kendaraan yang dimodifikasi itu bisa kena tilang elektronik juga sih? Kendaraan yang dimodifikasi untuk saat ini belum. Ya, kita baru ada beberapa jenis pelanggaran yang bisa kita deteksi, melanggar menerobos lampu merah, yang melanggar rambu marka itu ya, termasuk juga pelanggaran menggunakan handphone gitu kan, menggunakan plat nomor yang tidak sesuai pada saat ganjil genap, termasuk juga tidak menggunakan safety belt ya. Tapi sekarang kita mau kembangkan juga nih, jadi over passenger juga akan kena gitu. Berarti untuk saat ini baru pelanggaran lalu lintas saja yang kena etle ya? Ya, pelanggaran lalu lintas ya. Tapi biasanya sehari itu di sini berapa sih, Nan, yang Kena surat yang sudah diblokir? Ya, kalau diblokir fakultatif ya, maksudnya naik turun ya. Tapi rata-rata yang pelanggaran yang tercapture tuh 300-an Setiap harinya. Itu biasa pelanggaran apa aja tuh, Dan, yang sering terjadi? Yang tertinggi ya masih pelanggaran marka gitu ya, pelanggaran rambu-rambu dan marka itu yang paling tertinggi gitu ya. Ya. Berarti selama ini ganjil genap belum berlaku ya untuk etle ganjil genap? Untuk sekarang kita ganjil genap itu tentunya kita juga sama menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah, dan juga memang itu ada dasar rekomendasi dari kita. Kalau ganjil genap memang tidak berlaku, kan etle-nya juga tidak diberlakukan gitu. Ya, karena penegakan hukum tentunya menyesuaikan dengan kebijakan yang dilaksanakan apa gitu. Nah, tapi selama pandemi ini pelanggaran itu naik apa turun sih? Pelanggaran ini kalau dilihat karena mobilitasnya dilihat dari mesin etle ya, karena mobilitasnya memang kurang, jadi memang menurun. Karena rata-rata dulu sebenarnya pelanggaran itu sekitar 500-an gitu, karena mobilitasnya juga menurun gitu ya. Tetapi pengaruh besar juga karena gage nggak diberlakukan gitu, karena kalau gage nggak diberlakukan, pelanggaran itu juga jadi menurun, karena pelanggaran gage juga masih cukup banyak gitu. Jadi kalau dibilang banyak pelanggaran ya karena ada kebijakan-kebijakan tertentu, sektor-sektor tertentu yang nggak dilaksanakan, akhirnya menyebabkan pelanggaran itu menurun gitu. Kalau misalkan persentase pelanggaran gage dibandingin pelanggaran lalu lintas lainnya tuh lebih banyak persentasenya itu seberapa sih, Pak? Ya mungkin sekitar hampir 30% ya dapat ya dulu ya pelanggaran gage ya. Tapi kan sekali lagi kami sudah melakukan evaluasi dari tahun 2019 pertama kali diluncurkan sampai dengan Februari 2020. Ternyata memang etle ini bisa menciptakan keteraturan sosial, menciptakan kepatuhan kesadaran masyarakat tertib berlalu lintas itu sampai 44,2%. Jadi angkanya memang akan turun gitu loh. Karena masyarakat tahu bahwa di kawasan itu ada etle. Masyarakat khawatir melanggar karena khawatir nanti diberikan surat konfirmasi selanjutnya kalau memang dia melanggar dikasih surat tilang gitu. Jadi banyak dampaknya, efeknya itu menciptakan keteraturan sosial, menciptakan kepatuhan kesadaran. Jadi otomatis akan turun. Dulu etle banyak pelanggaran gitu, 2019 banyak. 2020 juga masih banyak, lama-lama turun akhir-akhirnya sampai dengan saat ini memang sudah kita rasakan lah manfaat dari etle itu sendiri. Dan ini kan lagi musim Covid, apa aja sih kan fasilitas yang disediakan di sini? Kayaknya saya lihat bangku-bangku di... Ya, pokoknya kami tetap kita memiliki kantor yang harus memperhatikan protokol kesehatan, ya apalagi masalah pembatasan kapasitas gitu kan. Ini juga kapasitas kita maksimal sekarang layani cuma 25 orang. Yang selebihnya kita minta supaya dilakukan konfirmasi dengan menggunakan webchat. Semua petugas menggunakan cara-cara yang untuk mencegah COVID-19, misalkan menggunakan masker gitu kan, menggunakan face shield, itu juga ada pembatas ya, ada pembatas juga supaya tidak ada interaksi secara langsung antara si masyarakat dengan petugas gitu. Jadi tempat-tempat ini pun kita siapkan tempat-tempat yang untuk menjaga protokol kesehatan gitu. Nah, mungkin ada imbauan bagi para pemirsa Grid Auto dan misalnya di kena tilang elektronik, apa sih yang ingin disampaikan sekali lagi, Nan? Ya, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat dan marbaca Grid Auto, pada saat Anda menerima surat konfirmasi, kami mohon untuk dapat dilakukan konfirmasi. Nah, di zaman protokol kesehatan ini yang harus dilaksanakan, maka konfirmasi harus dilaksanakan dengan menggunakan website. Nah, apabila memang ternyata melakukan pelanggaran lalu lintas, kami himbau agar patuhi aturan yang ada, yaitu dengan cara melakukan pembayaran denda maksimal dengan menggunakan multi channel payment yang memang sudah disiapkan. Namun, kami juga berharap bahwa seluruh masyarakat agar tertib berlalu lintas. Karena dengan tertib berlalu lintas kita tidak hanya dapat menyelamatkan jiwa kita, tetapi juga menyelamatkan jiwa orang lain. Di jalan bukan milik kita, tapi di jalan juga milik orang lain. Nah, mungkin itu aja kali ya, Pak, wawancara singkat kita bersama Pak AKBP Fahri Siregar, selaku Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya.
Jangan lupa bagi para penonton Grid Auto News untuk di like, subscribe, dan komen channel kita. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ya, makasih ya. Ya.